Jadi habislah duit gua nggak tahu mau bagaimana waktu itu. Itu lu bakalan hujat netizen. Java Static tuh beda aja iniannya. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai, mungkin ada kepikiran di bidang retail, garment, jadi lebih ke clothing gitu. Misalnya kalian yang dengerin juga, misalnya mau jadi influencer gitu ya, sebenarnya kuncinya adalah pengen meningkatkan awareness orang aja untuk olahraga sebenarnya. Oke, halo semua. Welcome to RVN Fitness Podcast. Di podcast kali ini biasanya aku tamunya selalu pada hubungannya sama fitness ya. Kali ini kita kedatangan tamu Ilona Christy. Yang kita kenal dari mana? Kita kenal dari SMA. Jadi dia ini dulunya mantan saya ya. SMP. Iya SMP ya? SMP. Tapi pacarannya SMA. SMP. Iya betul. Kalau nggak salah, gue lupa. Aku juga ingatnya SMA. Terus dulu Ilona ini badannya nggak sekeren sekarang, kayak ada six pack dan otot-ototnya. Dulunya biasa aja. Nah, Oke. Kenalin diri dulu dong. Nama, sama umur, sama kapan fitnessnya. Soalnya aku nggak tahu, terakhir kita ketemu kamu belum fitness sama sekali kan? Belum. Itu apa tadi gue ngomongnya nih, gue lu apa? Bebas aja, gue saya... lu aja. Gue lu. Lu aja ya. Gue namanya Ilona, terus gue sekarang tinggal di Jakarta untuk sementara. Nggak sementara sih, sebenarnya dulu besarnya seperti Samarinda di Kalimantan Timur. Terus abis itu SMA kelas 2, kelas 3 gitu, mau naik kelas 3, gue pindah ke Jakarta. Jadi kamu bareng orang tua. Lulusnya di sini dong, di Jakarta? Lulus SMA iya di Jakarta gue. Di Jakarta, kuliah juga di Jakarta. Abis itu udah nggak pernah balik lagi tuh ke Samarinda. Nah abis itu gue mulai tahu dunia fitness itu dari pas lulus kuliah. Nah itu gue langsung masuk ke dunia gym gitu. Jelasin dong, kamu kuliahnya apa? Oh iya, gue kuliahnya dulu di fisioterapi. Di mana? Di Universitas Kristen Indonesia, UKI. S2 ya? Di situ. Kagak, dulu tuh masih fisioterapi tuh dulu masih D3. Itu udah paling maksimal dulu. Sekarang udah ada S2 ya? Sekarang udah ada S1 setahu gue. Tapi S2 kayaknya belum semua deh kalau S2. Cuma di beberapa kota doang gitu baru bisa. Nah, kamu tahu fitnessnya dari mana nih? Dari kuliah? Apa dari teman? Atau dari fisioterapi ternyata ngaruh banget ke fitness atau gimana? Oh ya, itu awalnya gue tuh punya pacar dulu waktu gue kuliah. Nah dia itu kakaknya adalah fisioterapi yang lebih ke arah sport. Jadi dia masuk di dunia gym. Habis selesai kuliah dia langsung masuk dunia gym. Nah gue lihat dia lumayan sukses, makanya gue dan mantan gue juga tuh iya sukses. Maksudnya sukses tuh ya pendapatannya tuh lumayan banget dari situ dibanding kalau gue kerja di rumah sakit. Saat itu gue mikirnya kayak gitu. Dan si mantan gue ini juga mau ke sana arahnya. Nah jadilah gue kayak ini kayaknya bagus juga. Dan kebetulan gue juga orangnya dari SMA tuh gue suka futsal kan. Jadi kayaknya gue bagus nih kalau misalnya gue lebih ke arah sport. Jadi gue mulai deh apply waktu itu pertama kali di Fitness First. Dan waktu itu juga gue mikir, karena kan ya Fitness First waktu itu pasti nggak semua orang yang di gym itu latar belakangnya kayak gue fisioterapi yang tahu anatomi tubuh sama otot kan secara mendalam. Nah di situ bisa jadi privilege buat gue untuk masuk ke dunia gym. Jadi ada yang ngebedain lah, ini tuh dia dia ini berbeda, dia tuh lebih ngerti kalau misalnya ada cedera dan kawan-kawan. Nah gitu, itu kayaknya bisa jadi kelebihan buat gue mikirnya kayak gitu. Makanya gue berani waktu itu langsung masuk ke Fitness First. Jadi PT? Yes, gue tuh langsung jadi PT. Oh udah masuk? Berapa lama tahan? Ya 3 tahun gue tahan. Waduh. 3 tahun gue langsung ada yang lebih lama loh, 10 tahun, 5 tahun, tapi gue nggak mau lama-lama di situ karena duitnya udah cukup. Satu ya tau lah ya,
cukup lelah dan Tapi gimana ya, duitnya gue juga yang dapet duitnya juga banget. lumayan. Apa? Kayak mau gaji segini ya lu tuh mesti kerja di sini, nah gitu. Jadi Hmm, hmm, hmm. lumayan menguras tenaga. Kalau misalnya lu setahun 2 tahun lu masih segar di sana, Iya. tapi kalau udah menginjak 3 tahun, apalagi cewek, itu agak lumayan melelahkan sih. Hmm. Begitu. Terus kamu kan ambil visio. Ada Kamu ambil certified fitness trainer juga nggak dari manapun gitu? Entah. kenapa? Ada ambil certified fitness trainer juga nggak di mana gitu? Oh, certified. Certified waktu itu langsung, jadi kayak gue masuk Fitness First itu Hmm. langsung sertifikasi. Sertifikasi PT Foundation, jadi itu udah wajib semuanya. Udah standar gitu, gue harus sertifikasi itu. Kemudian nanti ada sertifikasi yang terpisah, kayak lebih ke tools sih, tools certification. Jadi kayak misalnya Yarex, ada Viper, ada Bosu, ada apalagi ya dulu ya kettlebell. Nah itu sertifikasinya terpisah semuanya gitu. Lebih ke, tapi FF dulu waktu itu lebih cenderung ke functional training kan. Jadi dia fokus ke tools itu semua gitu. Muay Thai, nah itu juga itu sertifikasi terpisah semua. Dan itu gitu. ambilnya bayar atau dibayarin sama FF-nya? Oh bayar. Kita bayar tapi ditalangin dulu sama perusahaan. Jadi dia bayar, nanti kita cicil ke FF-nya. Itu boleh dia boleh bayar penuh dibisikin dulu. harganya atau nggak Gitu. boleh keluar infonya? Karena aku nggak pernah nggak pernah Ini PT. udah jadi ini sih, udah jadi rahasia umum kayaknya juga. Oh ya? Sekitar, nggak tahu sih kalau sekarang ya. Dulu itu TRX tuh kalau nggak salah 3 juta atau 3,5 juta gitu. Bukan sertifikasinya. Terus Muay Thai sekitar segitu juga. Tapi yang paling mahal tuh kettlebell, setahu gua. Kettlebell tuh berapa ya? 4 juta kalau nggak salah, apa 5 juta, gua lupa. Tapi sekitar segitu. Yang paling mahal tuh kettlebell, dan belajarnya agak lumayan lama. Supaya sampai lulus gitu, itu agak lama. Sama Muay Thai sih agak capek. Gua Muay Thai waktu itu sebulan trainingnya. Tapi nggak terlalu mahal, tapi lama trainingnya aja. Kalau yang lain tuh bisa sehari 2 hari, cuma kalau Muay Thai harus sebulan terakhir. Yang ngajarin per materi ini orang luar atau orang dalam? Kebanyakan sih udah orang Indonesia sih, kebanyakan. Orang luar itu cuma orang apa ya, Singapura kalau nggak salah. Waktu itu TRX ya. Itu orang Singapura atau Malaysia gitu, gue lupa. Tapi itu dari luar. Dan itu bisa dibilang in-house certification kan ya, maksudnya dari dalam sendiri ngasih ke dalam. Kalau yang ngambil di luar kayak APKI atau Rai Institute gitu, atau ASSA dan lain-lain, itu ada nggak? APKI gue lupa deh, waktu itu cowok gue juga sempat masuk kan dia udah masuk? APKI yang sekarang, cowok yang sekarang training ya? Atau yang dulu? Iya yang sekarang, bukan yang dulu. Ya itu sekarang dia ngambil APKI functional sama sport nutrition, tapi gue lupa berapa harganya. Itu kayak 3 juta, around 3 juta sampai 4 juta, gue lupa, kalau nggak salah segitu sih. Dan kamu nggak ikut? Emang ranger aku nggak ikut ya, karena kamu udah itu kan. Menurut aku udah cukup lah. Iya, udah cukup sih. Cuma ya kayaknya gue mikirnya kayak belum necessary aja untuk gue expand lagi ke bid. Nah, lagian so far sih kayak danannya. Ngomongin soal tadi kamu ngajar di FF, sebelum kamu ngajar di FF kan kamu nge-gym dulu nih. Boleh dikasih tahu tahun berapa nggak? Jadi kayak timelinenya jelas gitu. Lulus kuliah kan kamu mulai fitness nih. Nah, mulai fitness berapa lama sebelum ke ngajar di Fitness First? Oh, enggak. Gua nggak nge-gym sebelum lulus. Ya, jadi lulus dulu kan? Lulus dulu, langsung tahun 2000, gue masuk 2011, lulus 2014 itu langsung kerja gue, nggak masuk kemana. Jadi pas gue diterima kan, gue di training kan di situ, PT Foundation, terus ada in-house training juga.
Nah itu gue belajarnya semuanya di situ. Baru tahu, gue tahu olahraga, movement apa segala macam semua waktu di situ, waktu foundation. Sebelumnya gue nggak olahraga weight training, body weight training, gue nggak olahraga sama sekali. Cuma pas masuk itu baru gue belajar semuanya. Di zero, bener-bener zero dunia gym. Terus gue masuk baru gue pelajari semuanya. Gymnya dari situ juga ya? Iya dari situ. Nah, baru ini mau sampai mana nih mainnya nih? Terus aja. Oh iya, habis itu udah nih kan fitness first 3 tahun. Habis itu gue keluar dari fitness first, gue freelance. Lulus, nah, di fitness situ first 3 tahun, freelance. Freelance. Nah itu freelance kalau nggak salah 2 tahun. Habis itu freelance 2 tahun, ada yang nawarin itu di F45. Yang terakhir gue kerja. Darmawangsa Square. Nah, yang nawarin gue masuk situ. Siapa tuh yang nawarin? Klien kamu kah? Yang nawarin itu ini instruktur dari FF. Oh, dunianya situ-situ juga ya? Di situ juga. Lu tuh bawa body pump gak sih? Tahu body pump. Nah, sempat 5 tahun di Jakarta. Nah, terus? Oh iya, ya lupa gua. Instruktur body pump ternama lah di Fitness First. Jadi dia famous banget di Fitness First. Dia tahu gua. Dia tahu gua, ditarik gua. Nah, gua mau tuh di situ waktu itu. Akhirnya gua kerja bareng dia. Selama berapa ya? Setahun kayaknya. Setahunan lah sebelum sampai pandemi. Sampai pandemi sempat tutup buka, tapi sampai sekarang sih masih buka. Cuma untuk gue kayaknya harus ini deh, harus nggak bisa di situ lagi. Jadi gue ya udah gue out dari situ. Tapi sekarang, ilmu yang gue dapet, kenapa? Karena sekarang lagi pandemi dan orang yang ke F45 tuh dikit banget, dan F45 kan bukan istilahnya dia menurut gue agak lebih jadi lebih ke group training, dan membershipnya juga berbeda dari gym-gym biasa konsepnya. Jadi agak gimana ya, dia tuh kayak semi personal training gitu. Jadi nggak yang personal training banget, tapi nggak latihan sendiri banget juga, tetap dipantau sama ituannya, namanya trainernya. Ya, buat yang nonton yang bukan yang nggak tahu F45 itu kayak grup kelas, tapi coachnya itu keliling kemana-mana untuk ngebenerin koreksi member-membernya. Bukan kayak kelas di suatu mega gym yang satu instruktur terus dia gerak sendiri, anaknya gerak sendiri, itu nggak dibenerin, nggak begitu. Ini instrukturnya malah nggak gerak ya, malah jalan aja gitu. Iya. Instrukturnya nggak latihan. Bedanya di situ guys. Iya. Bedanya di situ. Nah, habis itu gue pandemi selesai, gue udah nggak kerja lagi di sana. Gue sempat nganggur, ngabisin saving gue. Apa? Iya, tapi banyak Kenapa? Duit. Nganggur tapi banyak duit. Nah, itu jangan salah, duit gue habis karena pandemi nggak kerja. Tapi lifestyle masih jos. Gue dapat pengalaman sih waktu sebelum gue keluar dari F45. Jujur aja gue di F45 juga lumayan lelah, karena lelahnya tuh bukan di ngajarnya ya. Lelahnya tuh diberesin alatnya. Iya. Gue cewek, semua coach cewek, satu doang cowoknya. Waktu itu di zaman gue awal, habis itu ada sih satu lagi cowok masuk. Di berdua cowoknya. Setiap kali lu bayangin. Iya benar. Satu kettlebell minimal 8 kilo sampai 20 kilo. Nah, belum dumbbell 8 sampai 25 kilo kadang. Luar biasa ternyata. Itu gue mesti beres. Gitu ceritanya. Ini dari tengah. Gitu ceritanya. Tapi gue kayak dari tengah. Tapi waktu member datang itu alatnya udah siap semua? Atau membernya? Udah siap. Dan yang siapin berarti kalian udah dong? Kita yang nyiapin. 2 kali dong kerjanya. Siapinnya itu malam setelah kelas. Buat besok pagi. Nah, jadi setelah seharian kelas berakhir, nah kita beresin buat besok pagi gitu. Siklusnya akan disebut selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kebagian kelas malam, pasti kita beres-beres alat buat besok pagi. Iya, nah itu tuh bawa-bawa alatnya itu beres-beresinnya yang
20 kilo, minggirin ke samping, pindahin sana sini. Nah itu sih yang bikin capek sebenarnya. Nah jadi gue mikir ya, jadi pantas bahasa sama trap lu kan. gede ya? Wih, nggak bercanda. Bahasa sama trap gede nih. Dulu gue mikirnya gue sempet turun berat badan tuh di situ. Maksudnya ada di saat dimana gue kering banget, perut gue juga kering banget. Karena itu gue baru ngeh juga kenapa ya. Ternyata ya itu beres-beres alatnya itu yang bikin. Jadi buat kalian nih yang bingung nih, exercise apa? Kerja ya di F45. Nah, tuh lu beres-beres saya tuh tiap hari. Dumbbell berat-berat tuh, gue yakin lu kering. Tiap hari begitu berbulan-bulan juga orang bisa kering. Makan sama. Nah, sampai mana ya tadi gue? Pandemi ya? Pandemi keluar, akhirnya sekarang kerja di mana biar orang pada tahu kamu sibuk apa sekarang? Pandemi kelar, saving gue habis. Karena bener-bener yang tadinya ada, gue latihan di F45 tuh, tapi ada sampingan juga. Gue ada klien private juga. Nah itu juga semuanya berhenti sama sekali, stop. Nah itu gue pikir ya dulu tuh, nah itu dulu di F45 tuh capek beres-beres alat segala macam. Gue tuh sempet ngomong kayak bisa nggak sih gue libur? Gue tuh literally tiap hari gue kerja dari Senin sampai Minggu. Nggak ada. Boleh. Oh boleh. Boleh, tapi harus ada apa sih kayak ganti-gantian gitulah, agak ribet lah. Nah jadi gue bisa nggak sih kayak break gitu. Gue tuh sempat mikirin, ya Tuhan kasih dong gue libur sebulan aja gitu. Maksudnya tanpa tanggung jawab sama sekali. Gue sempat bilang kayak gitu. Terus nggak lama dikasih pandemi kan? Nih gue kasih libur. Iya, terus gue anjir gak gini juga kali. Gue ke Bali waktu itu sebelum pandemi. Apa? Gue ke Bali. Oh ke Bali. Pandemi pokoknya belum ketat lah itu Februari kalau nggak salah. Gue ke Bali waktu itu. Udah ini kan sambil ngeliat F45 di sana juga. Jadi bos gue tuh nyuruh ke sana. ada mau buka banyak. Jadi dia bilang sekalian lihat di sana. Ya udah kita ke sana lah. Intinya habislah duit itu kan. Nah terus gue mikir akhirnya kayaknya gue salah doa. Tinggal di Bali, nggak bisa pulang. Oh enggak. Gue enggak, ini cuma seminggu doang waktu itu. Habis itu gue balik lagi ke sini. Habisnya di sini. Dan gue nggak nyangka, ya betul, balik lagi gue sini. Tapi gue nggak nyangka pandemi itu sejauh ini gitu, sampai setahun kan. Jadi habislah duit gue nggak tahu mau bagaimana waktu itu. Nah kebetulan waktu itu kan pacar gue punya partner. Nah punya partner yang punya brand baju olahraga. Brand baju olahraganya dia juga yang sekarang ini Java Aesthetic ini istilahnya lagi mandek lah, lagi mati gitu. Jadi Java Aesthetic ini sebenarnya udah lumayan lama dari 2018, tapi ada temen gue ini ngejalanin sendiri, dia nggak punya partner tadinya. Nah dan dia juga nggak begitu ahli masarin produknya gitu, padahal produknya tuh bagus bahannya. Nah dari situ sebelum pandemi mereka tuh udah kolaborasi dan udah menghasilkan uang dari kolaborasi itu. Nah, si Renaldi sama itu, siapa namanya? Renaldi nama pacarmu kan? Iya, sama Renaldi. Partnernya siapa namanya? Julio. Nah, iya. Nah, mereka berdua itu sebelum pandemi udah ada kolaborasi pertama. Nah, habis itu mereka mau keluarin koleksi lagi. Tiba-tiba pandemi kan. Nah, waktu itu di zaman itu namanya ya lu tau lah influencer. Kadang kalau misalnya lagi pandemi orang susah, lu malah jualan. Itu lu bakalan dihujat netizen istilahnya. Si pacar kamu. Kalau misalnya lu ambil keuntungan gitu kan. Nah, jadi mereka mau keluarin koleksi lagi. Nah, ya dia makanya kayak kalau kita kayak orang biasa yang nggak mikirin netizen yang sirik-sirik gitu, ya nggak apa-apa lah, lu jualan aja. Nah tapi faktanya banyak banget orang-orang kayak gitu di luar sana. Jadi dia kayak nggak bisa nih kayaknya gue jualan baju lagi koleksi baru di awal pandemi gitu. Terus kayak mereka juga stuck kan, jadi nggak bisa jualan juga.
Nah, terus muncullah ide untuk bikin masker. Waktu itu masker kain kan masih sedikit ya orang yang bisa bikin gitu. Iya. Waktu awal-awal pandemi. Sampai Wakol juga Jadi bikin loh. kenapa? Wakol juga bikin. Wakol. Merek Nah BH. iya, sekarang kan belum main. Iya. Iya, merek band. Kalau kayak gue bilang ini kayak dulu masih belum terlalu banyak, sekarang brand udah lumayan banyak kan yang punya masker. Nah, kita jualan masker waktu itu dengan campaign beli untuk mereka. Jadi setiap pembelian masker kita itu, jadi lu misalnya nih beli masker di kita, lu beli 1. Tapi lu tuh sebenarnya beli 2. Jadi 1 buat lu, satunya buat orang yang membutuhkan. Nah, itu kampanyenya begitu. Nah, di situ kita bisa jual sekitar 60.000 masker kalau nggak salah. Tapi pokoknya dari situ ambil untung. Untung ada ambil untung. Dikit. Jadi di awal itu kita sediain kuota 4.000 pieces masker untuk disumbangkan. Nah, setelah kuota itu penuh baru kita jualan di situ. Jadi 4.000-nya ini penuh, habis itu kita jualan. Nah, itu banyak yang dari luar kota, banyak yang dari pokoknya dari mana-mana deh, dari perusahaan besar yang mau pesan masker. Nah, itu pesannya ke kita. Nah, dari situlah udah mulai naik lagi. Nah, sampai ada kantor, ada tim. Nah, itu dari situ sih. Cuma dari situ gua bantuin pacar gua sama jadi sebelum masuk kamu belum masuk ke Java Static, bantu-bantu? Belum. Jelasin tuh, kamu kerjanya ngapain di sini? Aja. Mereka si Julio sama kamu. Ya, mereka berdua sendiri tadinya. Yang packing, yang ngurusin admin, semuanya mereka. Nah, pas di masker baru gua masuk karena emang nggak bisa kepegang lagi kan, ituannya apa namanya, udah terlalu banyak pesanannya. Jadi ada gua, terus ada beberapa orang lagi yang masuk kayak gitu. Sampai sekarang gua istilahnya kayak megang operasional lah di sini, ngurusin operasional, pengiriman, terus pretelan. Nah, itu gue yang ngurusin di sini gitu. Dari pagi sampai malam. Gue lagi shifting dari pagi sampai malam. Pokoknya gue nggak terlalu matok waktu sih. Kalau misalnya gue ini ya gue kerja, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau nggak ada pesanan, tapi tiap hari ada pesanan ya? Tiap hari sih ada. Tiap hari ada. Tapi ada di mana waktunya tuh yang bisa sedikit turun, habis itu naik lagi. Ya lu tau lah bisnis gimana kan. Ya jadi kayak gitulah. Nah, gimana cara kita masarkan produk kita dan berani bakar uang berapa. Nah, itu aja sih sebenarnya di ini. Kalau misalnya lu berani bakar duit, ya lu ambil keuntungan juga bisa banyak. Ya, gampangnya buat yang nggak tahu bisnis nih, yang cost doang. Misalnya kita bakar 10.000 dapatnya 15.000 gitu kurang lebih ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kadang juga sih lebih iya, berharap. Tapi kadang nggak selalu gitu. Ya, kadang nggak selalu gitu. Tergantung apa yang kita ini lagi. Nah, makanya gue belajar kayak demand. Kita harus ngikutin demand orang maunya apa, orang sukanya gimana, keluarin produk yang seperti apa. Ada juga orang-orang yang pokoknya banyak deh, kayak gitu yang mesti dianalisa kan. Ya so far sih gue suka kerjaan gue yang sekarang, tapi gue juga sekarang masih ngajar privat lewat Zoom. Masih ada mereka latihan klien. Di rumah. Ya kayak gini latihan lah. Di rumah, ya, tapi kayak gini via Zoom. Terus satu orang lagi masih gue datengin karena dia dekat rumah, ya offline. Karena rumahnya deket sama rumah pacar gue, cowok gue, jadi gue bisa nebeng gitu bareng dia. Jadi masih oke lah untuk disamperin gitu. So far sih kayak gitu inian gue. Ada lagi yang ditanyakan? Orang kalau mau beli Java Static ini di mana? Oh iya, so far sih kita baru ada di Tokopedia sama Shopee, tapi Shopee juga belum terlalu banyak produknya, sama di WhatsApp sih, di tuh? Instagram juga ada. Maksudnya Shopee belum terlalu banyak sama Tokopedia. Kenapa? Kan sama-sama tinggal dimasukin, maksudnya gimana? Tokopedia tuh produknya yang kita masukin udah
udah full gitu, udah lengkap. Oh, Tapi di Shopee OTW. nggak lengkap produk. OTW pelan-pelan, soalnya masih minim tenaganya, jadi nggak bisa selalu online di Shopee gitu. Untuk sekarang sih demand masih tinggi di Tokopedia, jadi kita belum perlahan lah merambah ke Shopee seperti itu. Ngomongin Java Static, saingannya banyak gak sih untuk dari bisnis clothing baju fitness? Ini khusus baju fitness kan ya kalau nggak salah? Sportwear. Namanya Ya, aja sportwear. Java Static. Banyak. Banyak banget apa Banyak aja? Banyak banget. Sampai jadi temen si Julio ini kan dia tuh sebenarnya punya apa sih, inspirasi gitu. Maksudnya gimana ya? Julio ini terinspirasi sama suatu brand di US. Jadi dia itu istilahnya desainnya dia itu teradaptasi dari satu brand ini dari Amerika. Nah, yang jadi ada adalah yang hewan laut itu ya? Bukan. Oh, bukan. Yang ada sayap. Nggak sayap. Gak bisa sebut. Adalah pokoknya sayap. Brand ini bagus banget. Satu harga bajunya itu bisa 1 juta, 1 jutaan lah range-nya celana atau bajunya. Nah, ini mahal banget dia bajunya. Terus, nah istilahnya desain kita nih awalnya banyak teradaptasi dari brand ini. Nah, karena kita selalu stok dia, ngelihat dia terus. Si Julio nih sampai di ban sama brand ini. Gara-gara di ban, di blok. Sampai di blok sama si desainernya sama ownernya. Gara-gara dia merasa mungkin ya, gua nganggepnya ya, kalau kayak gitu dia merasa kita ancaman gak sih? Kalau kayak gitu. Bagus lah udah dianggap saingan. Ya kan? Makanya terus desain mereka yang terakhir niru desain kita. Jadi gitu aja tektokan. Desain kita niru desain dia niru desain kita, gitu-gitu aja terus. Tapi mungkin kalau lu denger brandnya, lu nggak begitu familiar sama brandnya. Tapi di US sudah lumayan terkenal karena dia high end brand di dunia sportwear di US. Ada, nanti gua kasih tahu lah. Nah itu di situ ya, nanti di chat dikasih tahu tadi. Jadi nah itu dari luar ya. Nah yang dari dalam negeri sih cukup banyak, dari yang baru sampai yang lama itu masih banyak banget. Dan menurut gua pasar kita Java Static tuh beda aja iniannya, taste-nya tuh berbeda sama yang lain-lain ini. Karena kalau lu lihat desain kita itu simple banget, jadi nggak yang terlalu banyak motif atau corak atau apa gimana gitu. Pokoknya laki banget lah, simplicity, udah kayak gitu aja. Jadi kayak nggak terlalu banyak cincong. Nah sedangkan yang lain, ada sih satu brand yang lumayan menganut simplicity juga gitu, tapi nggak terlalu simple kayak kita gitu. Tapi so far banyak iniannya, dan kita juga lagi bergumul gitu dengan sebenarnya kita nih mau kemana gitu. Kalau misalnya lu mau lebih besar lagi, lu harus butuh uang lebih besar lagi sebenarnya, dan itu kan nggak mungkin dari hasil penjualan aja, lu mesti ada suntikan dana lagi, kalau kayak gitu, investor lagi gitu. Nah yang kayak gitu sih sebenarnya. Berarti untuk yang mau mulai sekarang gitu. Yang mau mulai bisnis clothing ini harus mikir 2 kali kali ya untuk bisa kayak gitu. Bisnis clothing, dan jangan lupa sportwear. Saingan kita nggak cuma sportwear aja, maksudnya ada dari Cina juga. Oh ya, BTW kita pakai kain bikin sendiri, kainnya tuh dari Indonesia. Pabriknya jadi istilahnya lu guys? Bisa pabriknya di Jakarta juga. Jadi lokal ya guys. Lokal. Jadi dibuat di Indonesia, pembuatan bajunya juga di Indonesia. Nah sebenarnya kebanyakan kalau lu mau bisnis baju gitu, lu bisa ambil bahannya dari Cina. Itu lebih murah. Gitu. Lu ambil dari sana. Iya betul. Lu ambil dari sana, lu bikin di sini, atau lu beli jadi dari sana. Habis itu ituannya logonya lu taruh
di baju yang udah jadian dari Cina itu. Hmm. Nah, kebanyakan lokal brand yang baru-baru gue lihat ini mereka beli jadi dari Cina. Cuma nggak semua orang tahu. Karena gue tahu, makanya gue bilang, ini dia satu cetakan dari Kenapa Cina. kamu bisa tahu? Apa karena kamu beli brand itu atau you just know? Aku udah beli soalnya. Aku beli dari jadi ketahuan deh. Aku karena Java Estetik mau ada anakan brand bukan olahraga sih, pokoknya brand untuk perempuan lah, baju juga buat perempuan. Nah, gue mesti tahu sourcingnya kan. Nah, gue tuh lagi dari Cina, ini mau gue ambil nih bahannya, buat gue jadiin contoh, gue bikin di Indonesia. Nah, itu emang agak sulit dan biayanya nggak kecil. Jadi nggak langsung kita produksi sih, tapi at least kita punya sampelnya. Nah, itu gue udah nemuin semuanya, model A, model B, model C, itu belinya di mana gitu. Jadi gue yang kayak, lah ini dijual nih di Instagram sini, ini kan dari Ono. Nah gitu, gue yang kayak ditempel doang iniannya, apa logonya. Jadi dari sana. Jadi kamu yang karena kamu bilang mau bikin yang anak cabang tadi, terus kamu akhirnya beli dari Cina, terus kesini tapi kok barangnya sama kayak toko yang di sebelah gitu kan? Iya. Nah, betul. Dari situ taunya. Terus gitu. Ngomongin soal harga, Java Estetik termasuk affordable, tengah, bawah, tengah, atau atas gitu? Sebenarnya tadinya kita target marketnya tuh lebih ke middle high tadinya. Cuma balik lagi gitu, kita nih mau ke arah mana. Nah, itu kita lagi mau lebih mengidentifikasi lagi nih kita mau ke arah mana. Tapi so far kita lebih ke sekarang nih ya, lebih ke medium sih. Walaupun bisa sampai ke low, ya kalau misalnya low menganggap kita bisa dijadikan low gitu, ya mungkin dari harganya ya. Kalau dari harga sih, gue bilang nih low ke medium. Tapi kalau misalnya dari kualitas barang, bahan, kita medium high, kalau gue bilang. Jadi istilahnya kayak lu beli barang ini nggak mahal, nggak terlalu murah juga, tapi bahannya bagus. Udah kayak gitu. Nice. Nah, bahan bagus sampai ada baju sampai sejuta, apa yang membedakan baju semahal itu sama baju yang anggap aja mahal sama murah? Apa bedanya? Murah tuh apa yang bisa membedakan mereka gitu ya? Kenapa mereka bisa mahal banget kan? Mungkin orang biasa lihatnya gila mahal banget sampai sejuta, cuman baju gitu kan? Tolong dijelaskan. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai, mungkin ada kepikiran di bidang retail, garment, jadi lebih ke clothing gitu. Sebenarnya kain tuh sebenarnya nggak terlalu misalnya di sportwear ya. Ini gue ngomong di sportwear aja karena yang lain gue kurang paham. Di sportwear sebenarnya harga bahan tuh beda tipis kurang lebih gitu. Kurang lebih ini tergantung dari komposisinya. Komposisi si bahan ini, si karetnya berapa, plastiknya berapa, cottonnya berapa, si katunnya. Nah, itu berapa. Tergantung seberapa complicated campuran dari bahannya yang bisa menentukan mereka murah atau mahal. Ya. Dan kedua, produksi. Nah, misalnya gini, ini kan kaos ya. Nike lagi. Kaos. Nah, Nike lagi ya. Kaos nih. Misalnya ya. Ya. Ini kan baju biasa aja kan, cuma ada satu jahitan gitu. Ini satu logo, belakangnya biasa aja gitu kan. Nah, ini sebenarnya modalnya pasti murah banget, cuma karena brand ya yang bikin mahal adalah brandnya dia, karena brandingnya dia sudah range harganya segitu. Jadi harga satu kaos ini itu udah segitu harganya. Ini gue beli 399.000. Padahal cuma kayak gini doang kan. Cuma baju biasa aja. Tapi karena potongannya bagus, gue beli. Nah, itu satu dari kerumitan satu baju ini. Misalnya nih ya, nih gue beli baju ini. Terus di dalamnya, di belakang sini ada kantong. Terus di sini, di baliknya nih ada apalah gitu. Ada kaitan apa segala macam. Nah, itu yang bisa bikin dia mahal. Misalnya kayak celana. Kebanyakan tuh celana sih, kalau baju olahraga. Saya di sini ada satu kantong.
Terus di belakang ada kantong lagi. Terus di dalamnya lagi ada lapisan apa gitu. Terus nanti di Java Aesthetic tuh ada kayak celana yang ada kaitannya. Nah, itu nambah lagi. Nah, itu sebenarnya yang detail-detail kecil gitu yang bikin satu baju itu harganya mahal. Jadi potongan dia, terus detail-detailnya dia, dan teknik jahitan. Jadi kalau lu beli teknik jahitan, misalnya lu beli kayak baju Hermes, Louis Vuitton, kalau lu lihat jahitannya dari dekat itu dia pasti rapi banget. Jadi kayak sangat presisi gitu. Karena dia handmade kan, satu orang bikin baju itu. Dan terus ada orang lain lagi yang kemampuannya sama bikin baju itu juga. Nah, jadi kalau lu lihat si baju nih mahal, terus lu lihat jahitannya berantakan, mending gak usah beli. Karena kalau misalnya dia harganya udah sampai jutaan, terus lu lihat jahitannya masih berantakan, itu nggak worth banget buat dibeli. Kalau Java Aesthetic sendiri jahitannya gimana? Jahitannya kita nggak terlalu yang presisi banget gitu, nggak. Gue bisa bilang karena kita range harganya masih di tadi yang gue bilang, masih di middle. Kita udah belum di high gitu. Jadi jahitan kita lebih ke bahan sih yang kita unggulkan. Jahitannya biasa aja, gue bisa bilang. Karena gue juga kadang suka ngomel kalau misalnya jahitannya berantakan, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya dari segi pabrik juga gue nggak bisa, karena bukan. Putus. Oh ya, karena pabriknya bukan punya gue sendiri. Oh iya. Itu masih jadi gue nggak bisa nuntut banyak. Masih outsource, bukan milik Java Aesthetic. Itu tips gue gitu. Kalau ada sportwear yang mahal, lu lihat aja jahitannya, terus kualitas bahannya. Kalau itu bagus dan jahitannya rapi banget, nggak ada cacat sedikit pun, nah itu worth buat lu beli gitu. Tapi kalau berantakan nih, itu berarti dia overpriced, kemahalan, buat sembarangan ngasih harga gitu. Itu sih. Terus produk bestseller Java Aesthetic apa? Bestseller. Bestseller kita ada di celana pendek yang sekarang sih gua nggak ada sih. Mau ada nggak ya? Oh ada. Ntar mau diambilin nggak? Ambil. Nih. Ini dia. Ini pun reject sih sebenarnya. Karena jahitan belakangnya menurut gua nggak rapi, nggak kelihatan pasti. Iya. Tapi bestsellernya karena celana ini ada dalemannya, ada compressionnya dalamnya. Nah gitu. Nice. Ini orang nggak tahu apa, orang hype-nya terlambat. Jadi pas celana ini udah habis, orang-orang baru mau beli gitu. Jadi pas udah nggak ada lagi, udah bener-bener ludes. Waktu itu aja gue sampai jual sampel gara-gara ya orang pengen banget. Jadi ini. Itu yang dalamnya kayak brand lain. Yang dalamnya ada kayak celana trainingnya itu ya. Jadi kayak bisa pakai buat squat dan Muay Thai, body combat dan lain-lain. Enak banget buat squat kayaknya. Body combat ya. Ini buat weight training, buat running, apapun enak banget. Free lah. Jadi kayak pergerakannya. Lu aman aja kalau ya. Gitu. Nah, ini yang paling orang cari sih sampai sekarang. Sekitar dan kita belum research. Kenapa? Sekitar berapaan harganya? Ini harganya 260.000 celana ini. Ngomong soal tadi barang gitu. Reject, kalau reject gimana tuh? Balikin? Kalau reject kita sebenarnya kita kalau reject kita sebenarnya nggak mau jual. Kemarin tuh ada produk terbaru kita lumayan banyak yang reject, tapi karena demand-nya tinggi, jadi kita jual juga yang reject. Tapi kita bilang ke orang kalau ini tuh reject, jadi ada tambahan lagi 10% diskon untuk barangnya reject. Sebenarnya kalau gua sih personally dan orang bisnis lain juga pasti bilang kayak kalau misalnya lu punya barang reject jangan sering dijual. Maksudnya itu berpengaruh sama brand lu. Tapi kalau misalnya demand-nya tinggi kayak gini, ya pengecualian lah. Orang udah tahu sebenarnya, kalau tahu lah kalau misalnya barang reject itu gimana gitu. Jadi nggak terlalu jauh dari aslinya juga, ya nggak sih? Ya, jadi
rejectnya tuh kita pilih juga gitu. Mm-mm. Rejectnya tuh minor banget, kecil, masih layak buat Mm-mm. dipakai, cuma nggak perfect aja gitu. Misalnya ada kayak baret dikit, nah itu sebenarnya udah masuk hitungan reject, tapi tetap kita jual karena demand-nya tinggi gitu. Ini tinggal satu, udah nggak dijual lagi. Gitu. Berarti aku mau tanya nih soal cowok kamu kan Udah. followernya banyak banget kan, Oh, Reynaldi ini. Gimana tuh cara biar dapat follower sebanyak itu tuh? Aku soalnya nggak Kenapa, kenal kenapa? cowok kamu, nggak kenal cowok kamu. Gimana cara dapat follower sebanyak itu di Instagram? Bahkan Thea Bernis follow dia loh. Oh, siapa? Thea Bernis, Thea Bernis. iya. Oh, itu Thea Bernis itu dia kenal. Oh kenal, emang Dia kenalan. kenal. Pernah ketemu di satu acara gitu. Oh, Jadi dia itu sebenarnya dulu ini, lu tau Putra Indonesia nggak sih? oh, aku nggak tahu. Nah, ada, Dari situ. lu tau Indonesia pasti kan? Apa? Putri Indonesia tahu. Oh iya. Putri Indonesia tahu Itu kan? kebalikannya. Nah, ini versi cowoknya Putra Hmm. Indonesia. Ya Nah, dia tuh ampun. tahun 2000, tahun berapa ya? Gue lupa. Tahun 2017 dia menang kalau nggak salah. Tunggu dulu. Gue lupa. 2017 sampai 2018 gitu. Oke, Dia sekitar menang. segitu. Nah, dari situ sebenarnya dari situ dia naik namanya pelan-pelan sampai sekarang. Nah, sih dari situ aja. Dan kalau misalnya ini karena gue udah hafal ya, dia ngomong apa aja gitu. Misalnya lu mau, misalnya kalian yang dengerin juga, misalnya mau jadi influencer gitu ya, sebenarnya kuncinya adalah konsistensi dan lu tahu apa konten lu. Jadi kayak misalnya lu nih kan, lu mau followers banyak, gue ambil contoh aja. Oke, gue mau kontennya tentang olahraga, terus misalnya gaming sama apa gitu, dance misalnya. Oke, 3 itu. Nah, konten lu akan berputar di 3 itu dan lu mesti konsisten. Konsisten untuk posting, konsisten untuk instastory, kegiatan sehari-hari lu. Ya kan pada dasarnya basically orang kan kepo sama kehidupan lu kan. Serius? Dan hari ini aku barusan upload loh soal, aku heran ya kenapa orang kayak ngupload kehidupan sehari-harinya, kayak aku kayak nggak ada yang menarik apa yang diupload gitu. Dan baru hari ini banget aku ya, upload. Ternyata orang ya, sekepo itu ya. Berarti yang DM pacar kamu banyak banget. Sekepo itu. Tadinya juga aku sempet kena gitu imbasnya. Kenapa? Gara-gara followersnya dia. Cuma loh, maksudnya kan followers kamu nggak sebanyak kan dia kan? Followers kamu kan cuma 1000-an aja. Enggak. Maksudnya imbasnya tuh imbas dikepoin sama follower dia. Akhirnya kamu gembok? Enggak, aku private sama. Cuma awalnya kan aku private kan, gue private, tapi lama-lama ya udahlah bodo amat gitu. Sebenarnya gue orangnya yang nggak mau ke arah sana, nggak suka. Gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka lah di Instagram. Iya, suka. Gue nggak suka. Jadi, tapi kalau teman-teman ada yang mau jadi influencer dan gitu-gitu, ya lu mesti konsisten bikin konten sesuai dengan apa yang lu mau capai gitu, dan harus rajin posting, konsisten. Jadi kayak 2 hari sekali lu mesti posting. Dan terus, gimana cara tahu apa yang orang mau gitu? Kenapa? Gimana caranya tahu apa yang orang mau? Sebenarnya ini agak ini sih, kayak lu ngeliat cewek, misalnya ya, lu lihat cewek sama cowok, sama cowok ngeliat cowok atau cewek ngeliat cowok. Jadi dari cewek, dari lu cowok ngeliat cewek, pasti kan lihat muka, badan, itu kan pertama-tama. Itu pertama-tama. Dan gitu juga dari cowok ngeliat cowok atau dari cewek ngeliat cowok. Pasti kalau cewek ngeliat cowok mungkin. Kalau influencernya cowok kayak cowok kamu gimana tuh? Berarti dia harus mikirin si cewek ngeliat si cowok gitu? Oh enggak, dia harus mikirin cewek lihat cowok dan cowok lihat cowok. Oh gitu, dua-duanya? Jadi dua-duanya. Jadi misalnya nih, followersnya dia suka lihat dia olahraga. Jadi dia nggak mungkin posting olahraga terus tiap hari. Atau setiap minggu, setiap 2 hari sekali dia posting olahraga terus. Nggak bisa, harus ada foto shirtless, itu pasti ada.
seminggu sekali atau 2 hari sekali itu pasti ada. Nah dari situ lo akan dapat attention buat orang kepoin lo. Nah lu tahu sendiri kan sekarang banyak cowok, nah yang suka cowok juga, nah mereka tuh suka ngeliatin hal-hal seperti itu. Nah tapi orang-orang seperti itu juga bisa jadi benefit gitu, jadi keuntungan buat kita karena mereka kalau misalnya promosi mulutnya bagus banget. I see. Awal Java Estetik tuh naik juga. Nah, gitu. Dari itu juga pasarnya yang seperti itu suka sama produknya Renaldi. Nah, jadi mereka jadi fanatik gitu. Karena ya kayak gitu. Jadi lu harus tahu pasar lu sebenarnya. Dan lu kayak harus agak sedikit tutup mata gitu. Misalnya lu mau foto shirtless ya lu harus posting foto shirtless pamer badan ya harus tapi soalnya cewek juga begitu kan. Kalau di Indo misalnya aku nih foto cuman pakai daleman aja, gimana tuh? Di Indo kan kayak masih belum familiar yang kayak gitu. Dong foto cuma pakai celana dalam doang gitu. Jangan shirtless tuh cuma, ya, cuma atas doang, pamer kan? Badan atas doang. Kalau pameran badan bawah gimana? Cetar gue langsung. Ya itu juga cepet sebenarnya, bisa naikin cepet, tapi ya gitulah. Jadi image-nya jadi agak gimana gitu. Nah, itu harus hati-hati juga. Berarti kalau ngomongin sama foto apa? Kenapa? Tadi kamu putus suaranya. Sama kayak ngomongin cewek juga gitu. Sebenarnya gue sama temen gue yang bikin YouTube bareng. Si Meidi Sapitri Surya. Meidi Surya. Sebenarnya kita berdua tuh pengen aja gitu kayak naik di TikTok, naik di Instagram. Sebenarnya bisa. Cuma gue nggak mau dengan cara itu gitu. Dan lu tahu sendiri gimana. Image-nya nanti bakal kebawa ke depan. Iya. Gue nggak biarin lah gue naiknya agak lama. Tapi kita berdua terkenal ataupun orang mengetahui kita karena kita kontennya seperti ini gitu. Bukan yang pada umumnya cepet naik tapi lu pamer dada, lu pamer gitulah, gue nggak mau gitu. Ketek. Ya gue harus reaksi lah biar lu ini karena perut gue bagus gitu kan. Tapi kok yang agak seksis gitu gue sama Medi agak males gitu yang kayak gitu. Berarti kalau photoshoot shirtless itu berarti untuk cowok harus diet mulu dong, maksudnya nggak bisa over banget untuk dietnya ya? Atau udah foto banyak banget dulunya waktu kondisinya prima, habis itu boleh longgar dikit gitu? Ya bisa sih kayak gitu. Kalo bisa cara pacar kamu sendiri gimana? Kalau cowok gue sih so far dia nggak yang kayak tiap hari jaga makan gitu sih, nggak tiap hari juga dia badannya kering terus gitu. Tapi dia olahraga tiap hari sih. Tapi nggak setiap ini dia kering gitu. Jadi pas lagi kering ya foto. Kalau misalnya lagi enggak ya enggak gitu. Berapa lama sih kamu udah pacaran sama dia yang terakhir? Hampir 2 tahun kayaknya. Tahun ini udah 2 tahun sih. Sama hampir 2 tahun. Untuk channel YouTube-mu Melo itu berapa lama udah? Dan si Medi ini dari mana kenalnya? Medi ini dari F45 bareng gue. Ngajar dia juga? Bareng. Ngajar juga. Dari situ ya? Dari situ dan dia tuh pacarnya Julio. Oh gitu. Jadi kayak jadi gue pacar. Ya. Bukannya si Medi itu anaknya 2? Ya, dia single mom. Oh, single dia mom. Dia udah cerai. Aku nggak kenal soalnya. Iya, dia tuh single mom. Jadi gue juga tadinya gue mau bikin YouTube kayak sendiri gitu juga? Kan. Cuma apa? Enggak. Bercanda. Ya kan. Nah, rencana tadi kamu. Gue juga tadi gak habis gue. Ya tadinya dia kayak gue tadi mau sendiri gitu. Maksudnya
bikin YouTube ngejalanin sendiri. YouTube sendiri. Cuma kayak mikir kenapa gue nggak ajak sahabat gue aja gitu, jadi kayak bareng gitu, orang juga ngeliatnya kan kalau latihan lucu gitu gue kan, terus bajunya barengan gitu, jadi ya udah berdua aja. Cuma kita berdua lagi apa ya, lagi hektik juga. Gue kalau lagi syuting gitu nyari waktunya agak lumayan sulit, dan gue kan yang edit kan gue. Nah jadi gue agak susah aja waktunya ini gimana ngedit nih gitu sendiri. Sedangkan gue belum ada editor nih buat video gue. Udah segede apa sih gue pakai editor segala ya. Kan tajir lo. Nah, nggak belum. YouTube gue belum menghasilkan uang, nggak bisa. Berarti sekarang kalian berempat ya, kan si Julio sama Medi, terus kamu sama Rinaldi, ya berarti berempat sibuk ngurusin Java Aesthetic. Untuk namanya sendiri kenapa Java Aesthetic? Apa? Itu awalnya Julio sih yang bikin. Jadi kayak Java kan Pulau Jawa, estetik keindahan. Jadi dia ngambil keindahan Pulau Jawa. Iya, jadi Java Aesthetic gitu. Dan mungkin kebetulan juga disebut tuh enak gitu, Java Aesthetic gitu. Jadi ya udah. Java Aesthetic. Kita bikin. Ya so far sih kita berempat lagi sibuknya di sini semua. Gitu. Gitu. Ini aku mau tanya dikit banget, soalnya aku mau tahu juga soal fisioterapi kamu sedikit ini. Ada ngaruhnya nggak ke kamu punya personal training latihan di Fitness First ngajarnya? Untuk fisioterapi ngaruh ke ngajar? Ngaruh sih. Ngaruhnya berpengaruh banyak. Apalagi gue baru ngerasain juga kayak sekarang gitu. Berasa jadi gini. Waktu dulu gue di Fitness First, banyak klien yang gue pegang itu dia pasca cedera, jadi banyak yang punya cedera. Kenapa tuh banyak orang cedera tanganin. Ya? Apa karena gue nggak ngerti, mungkin ya gue juga nggak bisa bilang kayak mereka dilatih salah atau gimana gitu. Jadi emang ada beberapa yang klien gue yang gue pegang memang dia posisi latihannya itu salah, dia tuh nggak nyadar kalau itu tuh salah, jadi akhirnya lama kelamaan jadi cedera, injury. Nah jadi dari situ datang ke Fitness First, tanya ada nggak pelatih yang kira-kira bisa pegang orang yang cedera, pasca cedera. Nah ketemulah gua. Nah jadi dari situ orang tuh lebih percaya ke gua gitu, karena gue ada latar belakang fisioterapi, jadi gue paham apa yang dia nggak boleh kerjakan sama boleh kerjakan gitu waktu itu, di saat itu. Nah dari pas sekarang juga gue pernah berapa minggu lalu gue dihubungin sama mantan klien gue yang udah lama banget waktu gue di Fitness First. Dia cari gue lagi karena dia bilang dia cederanya lagi kambuh semua gitu. Itu dia waktu orang itu kalau udah kambuh baru cari. Iya, karena gue resign kan waktu itu. Terus gue limpahkan itu ke temen gue. Oh, I see. Nah, terus ternyata kemarin dia jadi kayak gue nggak paham juga, mungkin dia bertambah, bukan gue nggak paham, tapi emang pasti karena lu punya cedera, lu bertambah tua, lu pasti makin sakit kan. Nah, mungkin entah dianya kurang rajin latihannya, atau latihan yang diberikan kurang tepat untuk mendukung badannya yang seperti itu gitu. Gue nggak paham juga, gue nggak ngobrol sama trainernya, tapi ya gitu berasanya tuh sampai sekarang kayak ada beberapa orang yang ngubungin gue nanya di mana gue udah bisa ngelatih lagi apa enggak, udah lama nih nggak latihan. Nah itu tuh banyakan dari FF dulu yang gue pegang. Nah sekarang udah lumayan nggak bisa ada waktu lagi, jadi gue nggak bisa iniin. Tapi ya ada privilege sih karena gue backgroundnya fisioterapi. Tapi kalau untuk sekarang tidak pengaruh. Tidak pengaruh ke bisnis yang sekarang. Lo nggak ada ngaruhnya gitu. Yeah. Tapi ya itulah hidup. Kadang lo harus ada batu loncatan. Ya. Masih nyambung. Kayak lo ngerti gerakan apa yang dipakai untuk baju tertentu.
nggak ada hubungan sama sekali tau. Ngomongin, malah aku mau ngomongin sebelumnya lagi, kenapa kamu ambil fisioterapi? Karena aku sendiri kaget banget sih. Oh, sebenarnya Disuruh. gue mau ambil fisioterapi itu tapi bokap nyokap gue waktu itu mau gue masuk ke kedokteran, cuma tau sendiri kedokteran tuh berapa biayanya besar banget, terus gue returnnya juga lama gitu, balik Ya, modalnya betul. lama. Royal lama. Iya, rugi. Gue nggak mau gitu masuk kedokteran waktu itu. Dan kata nyokap gue, ya apa aja lah, yang penting jurusan medis, ngomongnya gitu. Ya akhirnya gue, ada nih fisioterapi, yaitu mirip-mirip sama dokter belajarnya, cuma lebih sebentar aja gitu iniannya, durasi belajarnya, nggak selama dokter. Nah akhirnya gue masuklah ke situ. Berapa lama emang kuliahnya? Dan nggak semahal itu juga. Waktu itu gue ngambil yang D3 kan, gue 3 tahun. Tapi sampai sekarang udah ada S1 sih. Gitu. Apa orang tua kamu Awalnya medis sih juga latar belakangnya? enggak sih, bokap nyokap gue nggak ada latar medis sama sekali. Kenapa Cuma namanya orang mereka tua ya begitu? Oh kayak iya. ya anaknya Lalu kamu umur berapa sih, Lon? 27 sih masih, tapi tahun ini gue 28. Tua. Kita beda setahun doang 28 ya? gue tahun ini. Aku 93 Ya, Januari. kita beda setahun. Oke. 93 emang? Ya, aku 93 Januari. Gue 93 Desember. Ya hampir Ya, lah. nggak sampai. Hampir setahun. Oke, sepertinya podcast kali ini udah seru. Udah. Tutup di sini aja. Sip. Ilmunya banyak Semoga banget soal bermanfaat ya. Iya, soal ilmu clothing aku baru banyak banget tahu di sini. Ya. Nah, Gitu sekarang 2 pertanyaan pamungkas untuk penutup. Oke. Apa harapan kamu ke depannya untuk apapun lah itu, untuk hidup kamu lah, atau Java Static lah, atau apa? Goal kamu ke depan. Oke. Jangka panjang. Goal gue ke depan adalah sebenarnya berkeluarga ya. Kapan? Berkeluarga, dan kalau bisa sih gue bisa dapet pasangan yang sekaligus partner kerja. Sebenarnya kok kayak gini sih udah kayak perfect gitu, walaupun banyak masalahnya, tapi ini kayaknya oke gitu untuk kedepannya. Bikin bisnis tuh itu ya, gue berharap sih bisnis ini akan terus berjalan gitu seberjalannya waktu, dan prospek kedepannya bagus. Sebenarnya gue pengen gimana ya, dari channel gue juga, YouTube gue sama Medi, sebenarnya gue lebih ke pengen meningkatkan awareness orang aja untuk olahraga sebenarnya. Indonesia kan masih kecil banget. Baju ya. Iya, dengan menjual baju yang stylish, orang akan, harapan kita adalah dengan baju yang bagus, yang proper untuk olahraga, lu akan lebih pede lagi untuk olahraga. Kayak gitu. Itu sih harapan gue ke depannya. Satu ya, punya bisnis yang sustain untuk gue jalanin. Kedua, orang Indonesia, dengan usaha itu orang Indonesia akan menjadi rakyat yang lebih sehat lagi gitu. Nice. Yang kedua, jualan kita naik. Iya betul. Yang kedua, akhirnya kamu kaya raya, berkeluarga, suami 5. Lah enggak lah. Ini kapan merit? Kapan merit, Lon? Nggak tahu lah gimana. Maybe yes, maybe no. Yang kedua adalah apa kamu punya penyesalan atau sesuatu yang bisa dirubah di masa lalu untuk pembelajaran sekarang? Tunggu, kayak gue ada deh kemarin. Gue sempet mikir. Kalau ini ada hubungannya sih sama yang lu tanyain kemarin. Tadi sebelumnya ya. Kalau bisa sih, kayak gue ulang waktu, gue nggak sekolah fisioterapi sih. Langsung baju. Hah? Langsung baju. Gue lebih ke mana ya? Mungkin iniannya kayak lu dulu, entah gue di bidang IT atau gue di bidang apa ya, graphic designer gitu. Sih. Karena ngaruhnya ke desainnya. Keputus-putus ya, gitu. Oh ya, intinya kayak gitu ya. Ya, intinya gitu.
jurusan kuliah gua sih. Multimedia untuk desain baju lu enggak ujungnya. Iya, bikin konten buat di Indian di Ngomongin coba soal ini fashion, emang fashion ada kuliahnya nggak sih? Kenapa? Fashion ada kuliahnya nggak sih? Fashion ada. Oh ada. Fashion apa ya, gue lupa namanya. Ada. Ini satu apa namanya, tim kita ada yang lulusan situ. Apa ya namanya? Gue lupa. Pokoknya di bidang fashion gitu, fashion industry. Nice. Begitu. Yang gue sesali. Dah. Oke, terima kasih yang isi hari ini punya podcast. Thank you. Semoga harapannya sama terkabul terus. Untuk orang cari kamu di mana? Di sosial media. Ada di Instagram sih. Tapi jangan di follow guys, dia nggak mau di follow. Follow YouTube-nya aja ya, sama Java Aesthetic. Follow boleh. Iya, YouTube aja ya. Meilo. MEILLO. Di sana kalian bisa dapat banyak banget gerakan-gerakan latihan di rumah. Ya, betul. Oke. Sampai ketemu lagi Lona. Thank you. Ngomong-ngomong kamu berapa kilo ya turunnya ya? Hah? Dari kapan nih? Dari sebelum yang paling bagus sekarang lah badannya. Nggak tahu. Oke. Gue berat badannya tuh sebenarnya nggak lulus banget. Maksudnya paling berat tuh gue pernah 56, 55. Sekarang gue 53. Oh ya? Paling kering juga gue, iya. Berarti kamu di lu komposisinya ya? Komposisi badannya beda? Iya, body doang yang berubah. Nice. Tapi, itu guys, makanya kalian yang denger jangan berat badan mulu. Iya. Yes. Body composition penting, tahu lah. Ini udah. Let's close this. Bye bye. Bye. Thank you. Sampai ketemu lagi. Yuk. Ikat kan? Cut.